Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana membuat instalasi dari sebuah LCD dan membuat coding yang dimana dalam coding tersebut kita mengkombinasi antara penggunaan LCD, button, dan LED yang sebelumnya telah kita pelajari bersama. Jadi di sini wajib kita ketahui bahwa LCD itu apa. Jadi LCD itu adalah sebuah perangkat keras di mana perangkat tersebut digunakan untuk menampilkan sebuah informasi atau parameter terkait apa yang ingin kita kendalikan. Dan harus kita ketahui bahwa LCD juga itu biasanya terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah LCD grafik, sama dengan LCD yang digunakan di jenis-jenis smartphone kita. Dan yang kedua adalah sebuah LCD karakter, yaitu LCD yang dimana dia hanya mampu untuk menampilkan berbagai macam karakter tulisan, huruf, angka, dan simbol. Jadi beda dengan grafik. Kalau grafik dia sudah mampu untuk memunculkan gambar dalam bentuk titik-titik piksel, sehingga dalam LCD tersebut dia mampu untuk menampilkan sebuah gambar yang berwarna seperti itu. Kemudian dalam LCD seperti yang kita lihat di layar ini, itu kalau di microcontroller tampilannya kurang lebih seperti ini di gambar yang sebelah kanan. Kalau kita lihat tampilan yang di sebelah kanan ini sepintas mungkin kadang kita temui di tempat-tempat parkiran, misalnya entahkah dia parkiran mall atau hotel. Biasanya di parkiran elektronik itu dilengkapi dengan LCD seperti ini untuk menampilkan parameter yang ingin ditampilkan oleh si operator tukang parkir biasanya. Tapi di sini kita akan coba untuk mengkombinasi LCD ini dengan sebuah button dan LED sesuai dengan apa yang kita pelajari minggu kemarin. Jadi di sini button dan LED itu tidak akan saya bahas secara lengkap dan panjang karena saya anggap itu sudah tuntas sejak 2-3 pertemuan yang lalu. Jadi di sini memang khusus kita membahas atau mengkaji lebih dalam tentang instalasi dan coding LCD. Tapi kita berharap sebentar kita akan mampu untuk membuat rangkaian yang dimana ada rangkaian button dan LED seperti tampilan yang ada di slide ini dengan LCD yang ada di tampilan seperti ini. Bisa kita lihat sepintas LCD itu kalau kita lihat memiliki lumayan banyak kabel atau rangkaian yang harus kita buat, karena di LCD ini untuk membuat dia aktif itu kita harus menggunakan trim port. Jadi yang di bagian bawah ini kita sebut dengan istilah trim port atau potentiometer, yang dimana dia berfungsi untuk membuat tulisan dalam LCD itu supaya terlihat lebih cerah ataupun sebaliknya. Jadi potentiometer berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahan daripada sebuah tulisan yang ada di LCD. Kemudian komponen yang kedua yang kita butuhkan yaitu LCD seperti ini. Nah, LCD ini kita katakan dengan LCD 16x2. Mengapa? Karena dalam LCD ini itu dia terdiri dari 16 karakter yang dia bisa muat dari ujung kiri ke ujung kanan, dan 02 maksudnya adalah dia terdiri dari 2 baris. Nah, jadi makanya dia dikatakan LCD 16x2 karena dia terdiri dari 16 karakter ke arah kanan dan 2 baris ke arah bawah. Seperti itu. Nah, sebelum kita merangkai ke Proteus, kita wajib untuk memahami rangkaian yang ada di
tampilan slide. Jadi di LCD itu dia menggunakan 4 pin digital, mulai dari V0, maksud saya RS, E, D4, D5, D6, dan D7. Kalau dilihat juga di bagian Arduino, dia terhubung dengan pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Tetapi ini bukan jadi patokan utama ketika kita membuat rangkaian LCD. Selama LCD, pin dari LCD masih menggunakan pin digital yang lain, itu masih bisa kita coding. Selama di coding yang kita buat nanti itu kita sinkronisasikan antara pin yang terhubung dengan Arduino dengan coding yang kita buat. Jadi sekalipun ini pin 12 saya geser ke 13 tetap masih bisa. 5 saya geser ke 10 juga tetap masih bisa. Selama dia masih sama-sama menggunakan pin digital. Baik, kita akan coba untuk langsung merangkai di Proteus. Jadi di Proteus kita buat simulasinya. Nah, di simulasi Proteus yang akan saya buat itu saya menggunakan rangkaian yang kita gunakan di minggu kemarin. Nah, rangkaian yang kita gunakan minggu kemarin itu kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan rangkaian yang dimana dia terdiri dari 3 LED blue, yellow, red, dan 1 push button. Di rangkaian ini kita akan coba untuk menambahkan rangkaian LCD agar parameternya itu jauh lebih banyak daripada ini. Jadi yang pertama kita tambahkan bagian yang ingin kita masukkan. Setelah itu kita tulis LCD 16 LCD spasi 16 ada titik. Nah ini 16 kali 2 alphanumerik LCD. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian setelah ini masuk, kita tambahkan di trim port. Kita bisa menulis trim. Nah ini. Jadi ambil trim port yang paling atas. DJI 3005 P101ND dengan ukuran 3,4 inch 100 ohm. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan rangkaian LCD. Saya mau menyimpan di bagian atas saja. Jadi LCD saya simpan di bagian atas. Kemudian trim portnya saya masukkan dan saya simpan di bagian sisi kiri dari LCD. Jadi yang harus kita lakukan adalah merangkai LCD ini dengan Arduino. Dengan petunjuk rangkaian itu kurang lebih seperti ini. Petunjuk rangkaian kurang lebih seperti ini. Berarti kita harus merangkai mulai dari VSS-nya. Jadi VSS itu dia terhubung dengan bagian kaki trim port. Nah, saya putar lewat sini. Kemudian yang di sini juga pin 1 terhubung dengan pin RW. Sedangkan PDD terhubung dengan 5 volt. Dan saya hubungkan di bagian sisi atas daripada trim port. Kemudian VEE nya dia terhubung dengan bagian trim port yang ada di saya carikan jalur dulu. Ini agak berat, sepertinya di sini agak berat. Saya cari jalur lewat sini. Aduh, ini keliru. Saya ambil lewat sini. Kemudian untuk pin RS dia terhubung dengan salah satu pin digital
Anggaplah saya menggunakan pin nomor 10. Kemudian pin E nya itu terhubung dengan salah satu pin digital. Anggaplah saya gunakan pin nomor 9. Kemudian selanjutnya adalah D4 juga terhubung dengan salah satu pin digital. Anggaplah saya menggunakan pin nomor, di sini rangkaiannya semua sudah lumayan agak ribet, tapi kita coba mencarikan jalur yang mudah untuk menghubungkan dengan pin nomor 7. Kemudian D5 juga terhubung dengan pin nomor 6. Kemudian D6 juga terhubung dengan pin digital, kita hubungkan dengan pin 5. Dan D7 juga sama, kita hubungkan dengan salah satu pin digital. Anggaplah pin yang lebih mudah untuk dijangkau itu pin nomor 10. Kita carikan jalur tidak. Kita cari jalur yang lain. Kita mulai dari pin 4, tarik keluar, kita sambung ke pin 14 atau pin D7. Jadi konfigurasi pin digital yang digunakan LCD ini adalah 10, 9, 7, 6, 5, dan 4. Jadi itu yang wajib kita ingat. Itu yang pin yang wajib kita ingat. Karena dalam perangkaian nanti kita harus memasukkan urutan pin digital ini mulai dari 10, 9, 7, 6, 5, dan 4 ke coding yang ingin kita buat. Di rangkaian LCD kurang lebih seperti ini, ditambah dengan rangkaian LED, dan terakhir ditambah dengan rangkaian button. Sekarang kita membuat rangkaian atau coding untuk mengaktifkan LCD. Jadi kita masuk ke Arduino. Setelah masuk ke Arduino, di sini si pengembang Arduino dia telah mengembangkan sebuah program sampel atau program contoh untuk mengcoding sebuah LCD. Itu bisa kita akses di menu file, example, kemudian liquid crystal, kemudian hello world. Nah, di hello world ini cukup diabaikan saja karena ini hanya sekedar petunjuk, tetapi dari petunjuk ini tidak semua yang kita ikuti, makanya ini saya katakan cukup kita abaikan. Yang paling penting untuk kita perhatikan adalah di bagian sini. Nah, di coding LCD itu wajib ada ini, include liquid crystal.h. Jadi ini adalah library standar yang telah dikembangkan oleh pengembang dari aplikasi Arduino ini. Makanya setiap kita mengcoding sebuah LCD itu wajib ada library seperti ini. Kemudian yang kedua adalah inisialisasi LCD yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita meregistrasi pin LCD, pin digital yang digunakan oleh LCD. Kalau di sampel ini dia menggunakan pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Sedangkan di coding kita yang tadi atau di rangkaian kita ini kita menggunakan pin 10, 9,
7, 6, 5, dan 4. Jadi dia berurut 10, 9, 7, 5, dan 4. Nah, berarti di sini kita ganti secara berurut. Mulai dari 10, 9, sudah benar ya? 10, 9, 7, 6, 5, dan 4. Kemudian ini saya hapus dulu, juga saya hapus. Nah, di void setup itu wajib ada ini lcd.begin 16,2. Artinya apa? Di sini kita menginstalasi juga jenis LCD yang ingin kita gunakan, yaitu LCD tipe 16,2. Jadi seumpama kita menggunakan LCD tipe 16x1 atau bahkan 8x2, itu kita bisa mengubah konfigurasinya di bagian ini. Karena kebetulan LCD yang kita gunakan adalah 16x2, makanya setup yang ada di sini itu 16,2. Kemudian perintah awalnya di sini di void setup tertulis LCD print hello world. Jadi perintah di void setup itu di LCD, perintah awalnya adalah dia menuliskan LCD print kata hello world, tapi di sini saya mau ganti menggunakan kata yang lain. Jadi ketika kita ingin menuliskan karakter di LCD itu wajib ada kata seperti ini, LCD titik, kemudian print huruf kecil, buka kurung, kemudian tanda kutip. Setelah itu kata yang ingin kita gunakan. Nah, selanjutnya silakan tulis kata yang ingin kita tulis. Anggaplah saya mau menggunakan kata selamat datang. Dan harus kita pastikan selamat datang ini wajib terdiri dari 16 karakter. Karena LCD yang kita gunakan itu terbatas karakternya, mulai dari karakter 1 sampai dengan karakter ke 16. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi spasi juga terhitung dalam satu karakter. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada 14 karakter dan terdapat 2 karakter yang kosong. Supaya tulisan berada di bagian tengah, kita beri spasi sebelum kata S dan setelah kata G agar tulisannya menjadi center. Nah, setelah kata selamat datang, saya maunya kata selamat datang ini itu hanya muncul selama 3 detik kemudian menghilang. Jadi untuk membuat supaya kata selamat datang muncul selama 3 detik, itu kita tulis kata delay selama 3000 detik atau 3 detik maksud saya. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Setelah dia muncul selama 3 detik, tulisan itu menghilang. Jadi untuk menghapus tulisan itu kita menggunakan perintah LCD titik clear atau bersih, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini adalah kata pertama. Setelah dia muncul selamat datang selama 3 detik di void loop, itu saya mau menuliskan kata yang lain. Ini saya hapus. Nah, ini juga saya hapus. Jadi perlu juga kita ketahui bahwa untuk jangan sampai ada yang bertanya bagaimana jika kita ingin menentukan bahwa apakah kita menulis di baris pertama atau baris kedua. Nah, untuk menentukan apakah kita menulis di baris pertama atau kedua, itu juga memiliki perintah khusus. Jadi dia memiliki perintah khusus. Perintah khususnya itu adalah ini, LCD titik set cursor. Jadi sama dengan yang saya hapus. Dan saya hapus kata seperti ini. Nah, ini persis sama dengan kata ini. Nah, setelah kata LCD set cursor, kita buka kurung,
Kemudian 0 maksudnya di sini adalah LCD itu berada pada karakter keberapa. Karena ketika kita menghitung dari kiri ke kanan, dia hitungannya bukan dari angka 1, tetapi mulai dari karakter ke 0, 1, 2, sampai dengan ke 15. Karena dia dimulai dari angka 0. Sedangkan 1 yang di belakang ini adalah menunjukkan dia berada pada baris keberapa, baris ke-1 atau ke-2. Cuma kalau dalam coding itu yang ada hanya baris ke-0 dan baris ke-1. Jadi kalau kita tulis 0 di sini berarti tulisannya itu ada pada baris ke-1. Sedangkan kalau kita tulis 1 berarti dia berada pada baris ke-2. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian saya tulis LCD titik, maaf jadi huruf P, kursor P saya agak sedikit bermasalah, karakter P nya P R I N, buka kurung, kemudian kata yang ingin saya tuliskan, anggaplah angkatan, kemudian tanda kutip lagi, kemudian diakhiri dengan tanda tutup kurung titik koma. Itu jadi kata angkatan ini akan muncul pada mulai karakter ke-0 huruf A nya dan berada pada baris ke-1. Jadi untuk memunculkan kata angkatan ini pada baris ke-1 berarti 1 ini harus saya ganti menjadi 0. Kemudian kata kedua yang harus muncul adalah 2019 atau PTP 2019. Berarti saya juga harus menuliskan LCD set kursor agar saya bisa menempatkan kata PTP angkatan 19 itu di baris ke-2. Saya tulis 0, kemudian di sini 1, tutup kurung, titik koma, kemudian saya tulis LCD. Nah, tapi jangan lupa tanda kutip di dalam kata yang ingin kita tuliskan. Nah, jadi ini adalah sebuah coding basic yang dapat kita gunakan untuk memunculkan tulisan pada sebuah LCD. Jadi kita verify dan coba upload apakah instruksi yang atau coding yang sudah kita kembangkan ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum. Kita copy masuk ke sini, saya masukkan, paste, kemudian saya play. Nah, kata selamat datang muncul di tengah selama 3 detik. Kemudian muncul angkatan PTP 2019. Nah, ini yang saya maksud. Nah, jadi ini adalah sebuah coding untuk mengaktifkan sebuah LCD dan memunculkan berbagai macam tulisan yang kita inginkan. Ini adalah salah satu bentuk daripada pengembangan. Selanjutnya, kita akan coba untuk mengcombine atau mengkombinasi antara coding LCD ini dengan coding sebuah tombol dan LED. Jadi sebagai contoh, saya mengambil coding yang ada di example digital lalu pilih button. Nah, di program button ini kita sudah ketahui bahwa adalah program standar untuk membuat satu buah LED menyala menggunakan satu buah button yang kita tekan. Jadi kita akan lakukan sebuah kombinasi pada coding ini. Saya lihat dulu. Nah, di coding ini itu sudah kita pelajari sejak 1-2 minggu yang lalu. Jadi ini tidak mesti saya jelaskan karena ini sudah sangat jelas masalah tata cara penulisan codingnya. Berarti kita hanya sisa mengkombinasi atau memasukkan coding untuk mengaktifkan LCD di pin ini. Nah, perlu kita lihat bahwa
untuk memasukkan coding LCD itu berarti kita melihat dulu di coding LCD. Jadi yang wajib harus ada itu di sebelum void setup adalah dua baris ini. Jadi ini kita pindahkan masuk ke button. Nah, setelah itu, setelah dua baris ini masuk, kita lihat lagi di void setup. Ini sisa kita copy. Setelah kita copy ini di void setup kita pastekan. Kemudian di void loop itu ada tulisan seperti ini. Nah, ini anggaplah saya pindahkan juga untuk saya modifikasi sebentar. Saya simpan di bagian bawah, atau ya, saya simpan di bagian bawah. Kemudian saya modifikasi coding yang ada di sini. Di sini kan perintahnya di void loop, jika tombol ditekan, maka lampu LED itu menyala. Nah, di sini juga saya mau menambahkan tulisan muncul ketika lampu LED menyala, secara otomatis muncul juga tulisan lampu nyala. Berarti yang saya masukkan adalah yang pertama adalah menentukan di mana kata menyala itu akan muncul, apakah pada baris pertama atau kedua. Berarti LCD set cursor itu saya copy di bagian sini. Setelah itu diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian LCD print ini saya pindahkan ke bagian belakang LCD set cursor. Tetapi kata angkatan di sini saya ganti menjadi kata lampu menyala. Saya tulis kata lampu menyala. Lampu menyala. Setelah itu di sini ada perintah lagi, else jika tombol tidak ditekan, maka lampu akan mati. Dan saya menginginkan supaya ketika pada saat lampu itu mati, muncul juga kata lampu mati. Berarti saya sisa mengcopy coding yang ada di atas, pindah ke bagian LED pin low. Kemudian jangan lupa untuk mengganti di bagian LCD set cursor 0,0 itu menjadi 0,1, atau bisa juga 0,0, supaya yang di baris pertama itu langsung tergantikan dengan kata lampu mati. Berarti di sini lampu menyala saya ganti dengan kata mati. Dan ingat, kita harus menyamakan jumlah karakter antara menyala dan mati. Di sini dia kata menyala terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karakter. Sedangkan kata mati hanya ada 4. Berarti kita menambahkan 3 spasi setelah kata mati, agar tidak ada kata ALA di belakang kata mati setelah kata menyala ini tergantikan. Nah, setelah itu kita hapus coding yang di bawah sini. Nah, ini adalah sebuah bentuk contoh kecil di mana coding button itu kita modifikasi agar dia terintegrasi dengan coding LCD. Nah, jadi perintahnya adalah ketika tombol ditekan, muncul kata lampu menyala, dan pada saat itu LED menyala, dan ketika tidak ditekan, lampu mati, dan pada saat itu muncul tulisan lampu mati. Nah, kita coba buka di Proteus. Di Proteus kita coba buka. Kita gunakan rangkaian yang tadi sempat kita buat. Kita lihat dulu, button ini terhubung dengan pin nomor 2, sedangkan LED blue ini terhubung dengan pin nomor 13. Coba kita lihat apakah sudah sesuai. Button 2 pin 13 sudah sesuai. Berarti kita sisa memasukkan coding yang telah kita kembangkan. Kita masukkan ini, copy, kemudian kita pastekan di bagian sini, dan oke. Setelah kata oke, kita play. Nah, yang pertama muncul kata selamat datang selama 3 detik, kemudian muncul kata lampu mati, karena memang pada saat ini lampu biru itu dalam kondisi mati.
Tetapi ketika saya menekan tombol seperti ini, lampu biru menyala dan kata di LCD itu juga terganti dari lampu mati menjadi lampu menyala. Tetapi ketika tombol saya lepas dan lampu biru ikut mati, maka secara otomatis di LCD itu menuliskan atau memunculkan kata lampu mati secara otomatis. Nah, jadi itu adalah sebuah basic coding. Jadi basic coding ini itu bisa kita kembangkan sampai dengan fungsi counter. Nah, dan banyak berbagai macam pengembangan yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan berbagai macam algoritma coding yang dimana di dalamnya terdiri atas LCD, LED, dan button. Nah, seperti itu. Baik, itulah tadi terkait coding dan instalasi yang dimana dalam instalasi tersebut kita sudah mengkombinasi antara penggunaan LED, button, dan LCD. Jadi saya berharap bahwa pada pertemuan kali ini kita dapat mengambil manfaat dan bisa memahami materi dengan baik, karena materi akan terus berkembang. Jadi insya Allah di minggu depan materi yang dimana kita mengimprovisasi coding antara LCD dan lampu itu akan jauh lebih memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Jadi yang saya tampilkan sekarang ini, yang saya jelaskan adalah coding basic untuk memunculkan atau mengintegrasikan. Itulah tadi pemaparan dari saya terkait bagaimana mengcoding LCD, LED, dan button. Jadi saya berharap kita dapat mengambil manfaat, terutama juga untuk saya sendiri. Apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan, mungkin akan saya buka sesi tanya jawab ketika saya melakukan perkuliahan via Google Meet. Tetapi karena pada hari ini saya berhalangan untuk melaksanakan perkuliahan via Google Meet, makanya saya melakukan dubbing materi dari Arduino. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk pertemuan hari ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.